Halo Sobat Gelut, Indonesia tengah bersiap memasuki babak baru dalam sejarah kekuatan maritimnya. Setelah puluhan tahun mengandalkan fregat, korvet, kapal selam, dan kapal pendarat, kini perhatian publik tertuju pada satu kapal yang selama beberapa bulan terakhir menjadi perbincangan hangat. Kapal itu adalah Giuseppe Garibaldi, mantan kapal induk Angkatan Laut Italia yang direncanakan akan bergabung dengan TNI Angkatan Laut. Namun menariknya, nilai strategis Garibaldi bagi Indonesia mungkin bukan terletak pada statusnya sebagai kapal induk. Yang jauh lebih menarik adalah kemungkinan bahwa kapal ini dapat menjadi langkah awal Indonesia menuju era operasi drone maritim dari laut. Sebuah konsep yang bahkan belum dimiliki negara-negara ASEAN lainnya. Lalu seberapa realistis kemungkinan tersebut? Mari kita bahas. Giuseppe Garibaldi bukanlah kapal biasa. Kapal ini mulai bertugas pada pertengahan tahun 1980-an dan selama puluhan tahun menjadi kebanggaan Angkatan Laut Italia. Dengan panjang sekitar 180 meter dan bobot penuh lebih dari 13.000 ton, Garibaldi dirancang sebagai kapal induk ringan yang mampu mengoperasikan helikopter serta pesawat tempur lepas landas pendek dan mendarat vertikal atau VSTOL. Selama masa pengabdiannya, kapal ini berpartisipasi dalam berbagai operasi internasional dan menjadi simbol kemampuan Italia untuk memproyeksikan kekuatan militer jauh dari wilayah nasional. Di atas dek kapal inilah, pesawat tempur AV-8B Harrier menjalankan berbagai misi selama puluhan tahun. Bahkan bagi banyak pengamat militer, kombinasi Garibaldi dan Harrier merupakan salah satu ikon kekuatan laut Eropa setelah berakhirnya Perang Dingin. Namun zaman berubah. Pesawat tempur semakin mahal untuk dioperasikan. Teknologi semakin kompleks. Dan dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan kemunculan teknologi baru yang mulai mengubah wajah peperangan modern. Teknologi tersebut adalah drone. Jika dahulu kapal induk identik dengan pesawat tempur berawak, kini banyak negara mulai melihat drone sebagai alternatif yang lebih murah, lebih fleksibel, dan dalam beberapa situasi bahkan lebih efektif. Perang di Ukraina, konflik di Timur Tengah, hingga berbagai operasi militer modern menunjukkan bahwa drone bukan lagi sekedar alat pengintai. Drone kini mampu melaksanakan pengawasan, pengintaian, penargetan, peperangan elektronik, hingga serangan presisi jarak jauh. Karena itu muncul sebuah pertanyaan menarik. Apakah masa depan kapal induk akan tetap diisi pesawat tempur berawak atau justru beralih kepada drone? Salah satu negara yang mencoba menjawab pertanyaan tersebut adalah Turki. Awalnya TCG Anadolu dirancang untuk mengoperasikan pesawat tempur F-35B. Namun setelah Turki keluar dari program F-35, Ankara mengambil keputusan yang cukup berani. Alih-alih mencari pesawat pengganti, mereka memilih mengembangkan konsep kapal induk drone. Untuk mewujudkan konsep tersebut, perusahaan pertahanan Turki Baykar mengembangkan Bayraktar TB3. Berbeda dengan drone Bayraktar sebelumnya, TB3 dirancang khusus agar dapat beroperasi dari kapal perang.
Drone ini memiliki sayap lipat sehingga lebih mudah disimpan di hanggar kapal. Dan yang terpenting, telah berhasil melakukan lepas landas dan pendaratan dari dek TCG Anadolu. Dengan keberhasilan tersebut, Turki menjadi salah satu negara pertama yang membuktikan konsep kapal induk drone dalam praktik nyata. Disinilah cerita mulai menjadi menarik bagi Indonesia. Indonesia saat ini sudah menandatangani kontrak pengadaan besar-besaran 60 Bayraktar TB3 dan 9 drone Akinji, pembelian yang sangat masif dan paling agresif di ASEAN. Jika Giuseppe Garibaldi benar-benar bergabung dengan TNI AL, Indonesia akan memiliki platform yang secara ukuran dan fungsi tidak terlalu jauh berbeda dengan TCG Anadolu. Keduanya sama-sama memiliki dek penerbangan besar dan dirancang untuk mengoperasikan berbagai aset udara. Karena itu, muncul spekulasi bahwa Garibaldi suatu hari dapat menjadi platform operasi drone maritim Indonesia. Bayangkan sebuah skenario. Ketika beroperasi di Natuna, Laut Sulawesi atau kawasan timur Indonesia, kapal ini dapat menerbangkan drone pengintai untuk memantau area ratusan kilometer di sekeliling armada. Drone tersebut dapat membantu mendeteksi kapal asing, mengawasi jalur pelayaran strategis, mendukung operasi anti kapal selam, hingga memberikan gambaran situasi secara real-time kepada komandan armada. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, kemampuan semacam ini memiliki nilai yang sangat besar. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan. Dalam beberapa diskusi, nama lain yang sering muncul adalah Bayraktar Kizilelma. Kizilelma merupakan drone tempur jet generasi baru yang juga dikembangkan oleh Baykar. Drone ini dirancang khusus untuk membawa persenjataan yang lebih berat dan memiliki performa yang jauh lebih tinggi dibanding TB3. Bahkan sejak awal pengembangannya, Kizilelma sejak awal disebut-sebut dirancang agar dapat mendukung operasi dari kapal induk ringan seperti Anadolu. Namun disinilah kita perlu berhati-hati. Sampai saat ini yang sudah terbukti beroperasi dari kapal adalah TB3. Sementara Kizilelma masih dalam tahap pengembangan dan pengujian lebih lanjut. Publik memang telah melihat berbagai uji terbang Kizilelma. Namun demonstrasi operasional penuh berupa lepas landas dan pendaratan rutin dari kapal induk ringan belum menjadi kemampuan yang terbukti secara operasional. Artinya, jika suatu hari Indonesia mengoperasikan Garibaldi sebagai kapal induk drone, maka TB3 saat ini merupakan kandidat yang lebih realistis dibanding Kizilelma, setidaknya berdasarkan bukti yang sudah dapat kita lihat hari ini. Karena itu, ekspektasi publik juga perlu disesuaikan. Jangan membayangkan bahwa begitu Garibaldi tiba di Indonesia, kapal tersebut langsung berubah menjadi kapal induk drone modern yang siap mengoperasikan berbagai jenis pesawat tanpa awak. Proses tersebut membutuhkan waktu, mulai dari modernisasi kapal, integrasi sistem, pelatihan awak, pengembangan doktrin operasi, hingga pengujian berbagai platform udara yang akan digunakan. Semuanya memerlukan investasi, pengalaman, dan proses belajar yang tidak singkat. Namun justru disitulah nilai terbesar Giuseppe Garibaldi. Kapal ini bukan sekedar aset militer. Kapal ini dapat menjadi sekolah terapung bagi Indonesia untuk mempelajari operasi penerbangan laut dalam skala yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Mulai dari pengoperasian helikopter, pengelolaan dek penerbangan, koordinasi misi udara dan laut, hingga pengembangan konsep operasi drone maritim masa depan. Dengan kata lain, Indonesia tidak hanya memperoleh sebuah kapal. Indonesia memperoleh kesempatan untuk membangun kemampuan baru yang mungkin akan sangat penting dalam beberapa dekade ke depan. Pada akhirnya, Giuseppe Garibaldi mungkin tidak akan dikenal di Indonesia sebagai kapal induk Harrier seperti ketika masih bertugas di Italia. Sebaliknya, kapal veteran ini berpotensi memasuki babak baru sebagai platform helikopter dan drone yang lebih sesuai dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Apakah Indonesia akan menjadi operator kapal induk drone pertama di ASEAN? Masih terlalu dini untuk memastikan. Apakah Bayraktar TB3 suatu hari dapat beroperasi dari dek Garibaldi? Kemungkinannya cukup terbuka. Dan bagaimana dengan Kizilelma? Untuk saat ini kita masih harus menunggu pembuktian lebih lanjut. Namun satu hal yang pasti, kedatangan Giuseppe Garibaldi bukan hanya tentang sebuah kapal bekas Italia. Ini adalah tentang peluang Indonesia untuk memasuki era baru operasi maritim modern. Dan mungkin langkah pertama menuju masa depan kekuatan laut Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang Giuseppe Garibaldi yang akan jadi platform drone modern? Silakan tuliskan pendapat kalian dan gelut di kolom komentar.